Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryuza Alisa Putra dari 10 RPL 6 nomor urut 31. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Taekwondo. Taekwondo adalah olahraga bela diri Korea yang paling populer dan juga merupakan olahraga dari negara Korea. Dalam bahasa Korea, Ti berarti menendang atau menghancurkan dengan kaki, Kwon berarti tinju, dan Do berarti jalan atau seni. Jadi Taekwondo dapat diterjemahkan dengan bebas sebagai seni tangan dan kaki, atau jalan, atau cara kaki dan kepalan. Taekwondo pertama kali ditemukan pada abad 37 sebelum Masehi. Hal ini dapat melihat dari perjalanan perkembangan Taekwondo seiring dengan perkembangan budaya nenek moyang negara Korea Selatan. Berikut 3 materi dasar Taekwondo. Yang pertama, Pomsai. Pomsai atau rangkaian jurus adalah rangkaian teknik gerakan dasar, serangan dan pertahanan diri yang dilakukan melawan lawan yang imajiner dengan mengikuti diagram tertentu. Setiap diagram rangkaian gerakan Pomsai didasari oleh filosofi timur yang menggambarkan semangat dan cara pandang bangsa Korea. Yang kedua ada Kyukpa. Kyukpa atau teknik pemecahan benda keras adalah latihan teknik dengan memakai sasaran atau objek benda mati untuk mengukur kemampuan dan ketetapan tekniknya. Objek sasaran yang biasanya dipakai antara lain papan kayu, batu bata, genting, dan lain-lain. Teknik tersebut dilakukan dengan tendangan, pukulan, sabetan bahkan tusukan jari tangan. Yang ketiga ada Kyoruki. Kyoruki atau pertarungan adalah latihan yang mengaplikasikan teknik gerakan dasar atau Pomsai, di mana dua orang yang bertarung saling mempraktekkan teknik serangan dan teknik pertahanan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang filosofi sabuk pada Taekwondo. Sabuk putih melambangkan kesucian, awal atau dasar dari semua warna, pemulaan atau mempelajari jurus dasar yaitu TG1. Yang kedua, sabuk kuning yang melambangkan bumi. Disinilah mulai ditanamkan dasar-dasar TKD dengan kuat atau mempelajari jurus dasar TG2 dan TG3. Sebelum naik sabuk hijau biasanya naik ke sabuk kuning strip hijau terlebih dahulu. Selanjutnya sabuk hijau yang melambangkan hijaunya pepohonan. Pada saat inilah dasar TKD mulai ditumbuhkan atau mempelajari TG4 dan TG5. Sebelum naik ke sabuk biru biasanya naik ke sabuk hijau strip biru. Yang keempat sabuk biru. Sabuk biru melambangkan birunya langit yang menyelimuti bumi dan seisinya. Memberi arti bahwa kita harus mulai mengetahui apa yang telah kita pelajari. Mempelajari TG6 dan 7 sebelum naik sabuk merah biasanya naik ke sabuk biru strip merah terlebih dahulu. Yang kelima, sabuk merah. Sabuk merah melambangkan matahari, artinya bahwa kita mulai menjadi pedoman bagi orang lain dan mengingatkan harus dapat mengontrol setiap sikap dan tindakan kita. Atau mempelajari TG8, 9, dan 10. Sebelum naik sabuk hitam, biasanya naik ke sabuk merah strip 2 dan merah strip 1 terlebih dahulu. Yang keenam, sabuk hitam. Sabuk hitam melambangkan akhir kedalaman, kematangan, serta berlatih dan penguasaan diri kita dari takut dan kegelapan. Hitam memiliki tahapan dari dan 1 dan hingga dan 10. Selanjutnya, beberapa teknik pukulan, tendangan, dan tangkisan. Yang pertama, pukulan terbagi dari memotong jirigi atau pukulan mengarah ke ulu hati, arjirigi atau pukulan ke bawah, eoligi jirigi atau pukulan mengarah ke kepala. Tendangan, apchagi atau tendangan ke depan, dolyochagi atau tendangan melingkar depan, Yeopchagi atau tendangan samping, Duichagi atau tendangan ke belakang, Twidichagi atau tendangan ke belakang yang dilakukan sambil melompat, Yeogol-apchagi atau tendangan ke arah kepala, Momtong-apchagi atau tendangan ke arah perut.
Selanjutnya, tangkisan. Aremaki atau tangkisan bawah, elgol cecomaki atau tangkisan ke arah kepala, bakat palmo memotong bakat maki atau tangkisan dari arah dalam menggunakan bagian dalam lengan bawah, bakat palmo memotong anmaki atau tangkisan dari arah dalam menggunakan bagian luar lengan bawah, anmaki atau tangkisan dari arah luar, ampamolmaki memotong bakat mamaki atau tangkisan ke arah lengan bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan filosofi atau arti pomsai T. 1. TGIL Jang. Serangkaian aksi yang menerapkan prinsip keon dari Pelgue. Keon melambangkan sesuatu yang besar dan maha agung, yang menjadi asal dari segala sesuatu. Keon merupakan pemula segala sesuatu yang ada di bumi, yang menjadi sumber penciptaan dan kekuatan yang berasal dari langit. Langit pula yang memberikan cahaya matahari dan hujan dan membuat segala sesuatu tetap tumbuh dan hidup. TG1 bersifat sederhana namun dilakukan dengan penuh kekuatan dan menampakkan keperkasaan sesuai wataknya. TGI Jang. Serangkaian aksi yang menerapkan prinsip Tai dari Pelgue. Tai menggambarkan keteguhan hati dan kelemahan lembutan. Dalam Tai, batin seorang tetap teguh namun gayanya tampak lemah lembut, mengatasi keadaan dengan senyuman dan kebijakan. Untuk itu, tage ini harus dilakukan dengan lemah lembut namun penuh kekuatan. Yang ketiga, TG Samjang. Serangkaian aksi yang menerapkan prinsip RI dari Pelgue. RI menggambarkan matahari dari api. Dengan demikian, TG3 harus dilakukan dengan penuh semangat dan daya yang variatif. Yang keempat, TG Sajang. Serangkaian aksi yang menerapkan prinsip Jin dari Pelgue. Jin menggambarkan guntur dan kilat yang menimbulkan panik dan ketakutan. Namun langit yang biru dan sinar matahari yang cerah akan muncul kembali. Prinsip ini menggambarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi bahaya dan ketakutan seharusnya kita bersikap tenang dan berani. Begitu pula dengan TG4, ada beberapa gerakan yang sulit dan memerlukan ketenangan serta keseimbangan yang baik saat melakukannya. Yang kelima, TG Ojang. Serangkaian aksi yang menerapkan prinsip Seon dan dari Pelgue. Prinsip ini menggambarkan angin yang pembawaan aslinya halus dan menghembus sepoi-sepoi, namun dapat menjadi dahsyat seperti badai. Hal ini melambangkan sifat kerendahan dan kebaikan hati. Di dalam TG ini terlihat gerakan yang berulang-ulang dan ada gerakan yang terlihat monoton maupun yang sesekali menyentak dengan kuat. Yang keenam, TG Yojang. Perangkat AC menerapkan prinsip gang dari Pelgue. Prinsip ini menggambarkan air yang merupakan elemen yang paling fleksibel. Bentuknya dapat berubah-ubah namun tak merubah hakikatnya. Hal ini memberikan pengertian bahwa berbagai kesulitan dan penderitaan yang kita alami dapat diatasi jika kita tetap maju dan berbekal rasa percaya diri yang kuat. Yang ketujuh, TG Ciljang. Serangkaian aksi yang menerapkan prinsip Gan dari Pelgue. Gan melambangkan gunung yang menjadi simbol kestabilan karena dianggap tidak pernah bergerak. Dan puncaknya mengingatkan kita untuk tahu kapan kita harus bertindak dan kapan kita harus berhenti. Hal ini mengajarkan kita agar dalam setiap tindakan kita tidak gegabah. TG ini dilakukan dengan penuh ketenangan namun tetap terlihat kokoh dan mantap. Yang kedelapan, TG Paljang. Serangkaian yang menerapkan prinsip Gon dari Pelgue. Gon melambangkan bumi yang kokoh, kuat dan bertenaga. Bumi merupakan sumber kehidupan di mana segala makhluk hidup dan tumbuh. Bumi dianggap sebagai ciptaan kekuatan dari langit. Hal ini diharapkan dengan penuh ketenangan, namun kita harus dapat tempat tumbuhannya kekuatan dengan pemikiran yang positif. TG8 merupakan TG yang terakhir. Di sini kita diharapkan dapat memperbaiki dan memperkokoh dasar kita sebelum mencapai tingkat dan 1. Bagian tubuh yang menjadi sasaran atau kyupso. Yang pertama, Eolgol
atau bagian atas atau kepala muka, termasuk bagian ini adalah tulang belikat ke atas dan seluruh bagian wajah seperti antara lain dagu, jakun, bagian atas dan bawah bibir. Yang kedua, momtong atau bagian tengah badan. Yang memasuki bagian ini adalah daerah atas pusara ke atas hingga tulang belikat, rusuk atau tulang iga, serta di bawah tulang yang dimana ginjal terletak. Yang ketiga adalah arai atau bagian bawah tubuh. Yang termasuk bagian ini adalah dari pusar ke bawah meliputi selangkangan. Titik-titik pokok kelemahannya terletak antara lain pada rongga bawah perut dan kemaluan. Bagian tubuh untuk yang digunakan untuk menyerang dan bertahan. Di dalam taekwondo, tubuh manusia dianggap terpisah dan terbagi sesuai fungsinya masing-masing. Saat melakukan gaya atau gerakan, semuanya harus tergerak secara koordinasi dengan baik. Pada dasarnya, teknik serangan dan pertahanan dalam seni bela diri taekwondo hampir seluruhnya memakai bagian-bagian dari tangan dan kaki. Namun perlu diingat bahwa arus tenaga yang dihasilkan berasal dari badan, terutama perputaran pinggang ditambah sentakan dari lipatan siku. Adapun bagian tubuh yang dipergunakan adalah kepalan atau jemwok, dua tangan atau som, yang ketiga lengan atau pal, yang keempat siku tangan atau palku, yang kelima kaki bagian atas atau dari termasuk lutut atau muruk, yang keenam kaki bagian bawah atau bal. Kepalan atau jumwok. Kepalan tangan merupakan alat penyerang yang penting dalam seni bela diri taekwondo. Yang kedua, tangan atau son. Son atau tangan yang dimaksud dalam taekwondo adalah tangan terbuka hanya ketika jari tengah sedikit membengkok pada ruas ujungnya, serata mungkin dengan ibu jari merapat pada sisi telapak tangan yang terbuka tersebut. Yang ketiga, lengan atau palmok. Keempat, sisi lengan dipergunakan dengan melakukan gerakan pertahanan, namun yang paling sering sisi luar atau bakat dan sisi dalam atau an. Yang keempat, siku tangan atau palkup. Salah satu senjata yang efektif untuk jarak dekat adalah palkup atau siku tangan. Yang kelima, kaki bagian atas atau dari. Terdapat dua bagian kaki atas yang dipakai sebagai alat untuk menyerang, yaitu lutut atau merub. Yang kedua, tulang kering atau jenggongwi. Yang keenam, kaki bagian bawah atau bal. Bal atau kaki di bagian bawah mata kaki merupakan senjata yang sangat penting dan khas dari seni bela diri taekwondo. Walaupun tak setangkas tangan, kaki mempunyai kelebihan dalam hal jangkauan jarak dan kekuatan yang lebih besar. Kaki yang terlatih dengan baik akan menjadi senjata yang andal bagi seorang taekwondoin. Sekian dari saya, Ryuza Alisa Putra. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.